Baiklah, saya akan berikan sebuah ucapan dari ulama tentang bagaimana para ulama mensyaratkan kitab sejaman bagi sebuah nasab atau bagi sebuah tokoh dalam sejarah. Seperti dalam kitab Risalah fi Ilmil Ansab dikatakan bagaimana Syekh Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi mensyaratkan adanya kitab sejaman bagi sebuah nasab. At-Tariqus Sani Kutubun Nasabin Al-Abdalil Ulama'is Siqatil Muhaqqiqin Al-Azbab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwana Falastin al-mustad'afin. Allahumma qawi syamlahum. Allahumma saddid ramyahum. Allahumma alika bil jahud. Allahumma badid syamlahum. Allahumma farik jamahum. Allahumma aqil adadahum wa qadhi fi qulubihim ru'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada golongan-golongan yang ketika melihat suatu kebenaran maka mau menerima kebenaran tersebut. Tidak sombong, tidak angkuh, dan menerima dengan tawadhu ya. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang ketika sudah melihat kebenaran atau diperlihatkan kebenaran namun karena kesombongan, karena arogansi, karena gengsi maka akhirnya tidak mau menerima kebenaran tersebut. Karena ini musibah besar ya. Kemudian yang kedua, mari kita doakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala tolong mereka, menangkan mereka, mudahkan perjuangan mereka, dan Allah hancurkan kaum Zionis Yahudi ya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya surat edaran yang di situ disebarluaskan oleh Pondok Pesantren Al-Anwar yaitu ditanggapi Kiai Imad. Saya melihat hal ini justru mempertanyakan daripada keilmuan daripada Kiai Imad itu. Beliau itu orang alim atau bukan? Orang alim atau orang jahil? Karena pemahaman terhadap kitab ya, ketika membaca tentang kitab sezaman itu sangat-sangat memalukan sekali pemahamannya. Tidak bisa membedakan apa itu thoriq, metode, apa itu syarat. Ini sungguh-sungguh kesalahan al-mughalatah yang la yusmah ayyaqa fiha at-talib al-mubtadi. Kekeliruan pemahaman yang di situ tidak bisa dimaaf ketika dilakukan oleh seorang santri yang masih mubtadi sekalipun. Apalagi dilakukan oleh seorang yang sudah disebut-sebut sebagai kiai. Beliau tidak paham apa itu thoriq, apa itu syarat. Kalau syarat itu ya suatu hal-hal yang di situ mesti ya, saya enggak, kalau secara usul fikih kan ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihil wujud wala adam lidzatih. Kalau syarat itu kan suatu hal yang mesti dikumpulkan atau dilaksanakan semuanya, dipenuhi semuanya agar ibadah atau pekerjaan tersebut sah. Misalkan kita sholat, syarat daripada sholat harus thaharah suci, kemudian harus menghadap kiblat, kemudian seterusnya. Kalau ada salah satu saja yang di situ kita tidak penuhi, maka batallah atau tidak sahlah sholat tersebut. Itu namanya syarat. Ya. Sebenarnya seorang mubtadi pun paham apa itu syarat. Kemudian, apa itu metode? Metode itu ma yumkinu at-tawassul bi sahihin nadhar fihi ilal matlub. Sesuatu yang memungkinkan kita sampai kepada matlub dengan adanya sahihun nadhar, dengan penalaran yang benar. Kiai Imaduddin itu mau ke Sumatera. Metodenya itu bisa beragam. Bisa menggunakan bis, bisa menggunakan kapal terbang, pesawat terbang, bisa menggunakan jalur laut. Salah satunya saja sudah cukup. Tidak perlu untuk dikumpulkan semuanya. Naik kapal iya, naik pesawat iya, naik bis juga iya.
kita mau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, metodenya itu banyak. Ada metodenya Syadzili Syadziliyah, ada thariqahnya Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada thariqahnya Ar-Rifaiyah. Cukup salah satunya saja. Tidak kok dikumpulkan semuanya, enggak. Dilaksanakan semuanya, enggak. Cukup salah satunya saja. Dan kita sudah sampai matlub. Kita sudah sampai pada tujuan, kita sampai pada Allah. Sebagaimana tadi sampainya Ki Imad kepada Sumatera tadi. Itu apa itu syarat, apa itu metode. Dan masalah nasab ini, ifbatun nasab itu yang dibacakan di kitab Rasail fi Ilmil Ansab, itu bukan syarat. Itu bukan syarat. Tetapi metode, metodenya di situ ada banyak. Ada metode yang pertama, ada metode yang kedua, ada metode yang ketiga, ada metode yang keempat, yang kelima, keenam. Metode, kita pilih salah satunya saja, kita sudah cukup untuk mengifbat suatu nasab. Ini adalah kekeliruan yang memalukan sekali. Salah paham, gagal paham dari Ki Imad yang memalukan sekali. Orang begini kok ngarang kitab? Orang bodoh kok ngarang kitab? Kemungkinan dua sebenarnya. Ada kalanya memang beliau nggak tahu, jahil. Kemungkinan yang kedua itu bohong, atau culas, atau framing. Ya, menggiring perkataan kitab ini kemudian seakan-akan itu sebagai syarat. Tapi saya yakin beliau itu orang alim. Ya. Tapi saya nggak akan rujuk perkataan saya bahwasanya beliau itu bukan orang alim atau orang bodoh. Kecuali kalau beliau mau mengakui kekeliruannya itu. Kirimkan videonya kepada semuanya, kepada beliau langsung ya. Yang menyaksikan ini kirimkan kepada beliau. Jadi metode bukan syarat. Kita cukup memilih salah satu daripada metode tersebut, maka itu sudah cukup untuk mengifbat suatu nasab. Ya. Kemudian yang kedua, sudah tidak paham apa itu syarat, apa itu thariq, metode. Beliau juga gagal paham terhadap memaknai teks daripada kitab tersebut, yaitu Thariq Ats-Tsani Kutubun Nasabin Al-Abdal. Al-Abdal di situ difahami sebagai apa? Ulama-ulama yang mencatat di setiap zaman. Termasuk zaman yang di situ sezaman dengan yang ingin dicatat tersebut. Yang berkaitan tersebut. Ini pemahaman dari mana ini? Saya pastikan ini adalah narasi beliau sendiri, pemahaman versi beliau sendiri. Agar seakan-akan di situ memang ada kitabnya yang menyatakan bahwasannya harus sezaman. Enggak, tidak ada. Dan di sini di kitab ini sendiri itu dijelaskan dengan jelas apa itu yang dimaksud abdal. Tapi ya begitulah Ki Imad. Ki Imad itu begitu, suka begitu. Suka memotong perkataan para ulama, kemudian menutup-nutupi, diambil hanya yang di situ yang setujunya saja. Itulah Ki Imad. Ini ilmiah kayak gini. Ini namanya kejahatan ilmiah, bukan ilmiah. Mirip dengan Wahabi ya. Dan memang beliau itu terinspirasi dengan Wahabi, Murad Syukri. Kita lihat di sini, ya, yang dimaksud abdal itu apa? 193. Coba kita lihat. I'jamul ibarah fala yafhamuha illal abdal. Dalam ilmu nasabah ya. Itu gunanya itu mengi'jamkan ibarat-ibarat dalam ilmu tersebut, dan itu tidak bisa dipahami kecuali abdal. Apa itu abdal? Humul ladina yakhlufuna ba'duhum ba'du ala hadzal ilm, atau yukhlifuna ba'duhum ba'du ala hadzal ilm. Kalau yakhlufuna berarti mengganti ya. Satu ulama maksudnya menggantikan daripada ulama yang sudah sepuh sebagai orang yang paham terhadap ilmu tersebut. Atau kalau yakhlifuna berarti orang yang meninggalkan atau mewariskan ilmu nasab ini kepada generasi setelahnya. Ya. Itu yang dimaksud abdal. Mereka yang di situ mewariskan keilmuan dalam masalah nasab kepada generasi yang lainnya. Bukan kok kitab sezaman, dari mana itu? Itu narasi sendiri yang dibuat-buat Ki Imad itu. Saya pastikan beliau memaknai bahwasanya abdal itu kitab zaman atau yang mencatat di setiap zaman.
itu adalah mujarradud da'wa al-batilah. Hanya klaim-klaim belaka tanpa adanya bukti yang batil. Bila bayyinah wala burhan. Ya. Ini lihat, ini kitab ini menjelaskan sendiri apa itu abdal. Kemudian setelahnya diteruskan. Walaysa al-maqsud bil i'jam ay yudkhila lughatan 'ala lughah. Bukan maksud daripada i'jam itu memasukkan suatu bahasa kepada bahasa, bukan. Wa innamal maqsud huwa ay yaj'al al-ibarata muhayyiratan mu'tamatan. Yaitu menjadikan ya, nasabah ya, itu menjadikan suatu ibarat, suatu teks itu membingungkan dan mu'tamata itu gelap ya, tidak jelas, sulit dipahami. Hatta yas'ama minha al-kadhub wal mufsid. Sehingga orang-orang yang ahli dusta, ahli merusak nasab itu tidak tertarik terhadap ilmu ini, sehingga ngerecoki masalah nasab. Fayan hadiru ba'idan an ansabin nas fataslamu an abathih. Sehingga para kadhub, orang-orang yang pandai berdusta itu menjauhi daripada nasab-nasab manusia, tidak ikut campur. Fataslamu min abathih. Sehingga nasab tersebut itu selamat daripada permainan kadhub tersebut. Itu yang dimaksud daripada abdal. Ini juga sekaligus kritik kepada Gus Zaka ya, yang memaknai atau yang membaca abdal itu di halaman sebelumnya, yaitu apa? Yashra'u an-nasabah al-badal alladhi yahfadhullahu bihi al-ilm wa yajid. Bukan itu. Alladhi yahfadhullahu bihi ini bukan menjelaskan apa itu al-badal, bukan. Tetapi apa? Memerinci lagi al-badal itu gunanya apa, fungsinya apa, gitu. Makna daripada badal itu adalah tadi, orang-orang yang di situ memberikan suatu makna atau suatu ibarat yang di situ membingungkan agar menjaga daripada nasab ini daripada orang-orang yang kadzab. Itu yang benar, itu Gus Zaka nggak benar itu. Ini koreksi untuk Gus Zaka, ya. Jadi begitu. Ya, saya ulang lagi. Sekali lagi bahwasanya abdal yang dimaksud di sini itu bukan apa yang dimaksud keimat. Keimat itu begitu. Padahal di sini ada keterangannya apa yang dimaksud abdal. Tapi beliau ya begitu. Kesukaan beliau begitu. Tidak mengambil ya, atau mungkin beliau nggak baca sama sekali. Ya, kesukaannya tidak mengambil ibarat-ibarat yang di situ bertentangan dengan klaimnya. Ini mirip Wahabi ya. Nah itu. Jadi sekali lagi. Saya ulang lagi. Kekeliruan beliau yang sangat memalukan sekali adalah tidak bisa membedakan mana itu syarat, mana itu thariq. Andaikan, ini dia yang penting. Andaikan beliau itu bisa memahami apa itu syarat, apa itu thariq, metode, maka selesailah polemik nasab ini. Selesai. Kenapa? Karena kalau beliau itu paham apa itu thariq, itu suatu metode yang gak harus mengikutkan metode yang lain, dan itu pun yang dimaksud dari metodenya beliau itu keliru dalam memahami dan gak ada buktinya. Andaikan paham bahwasanya metode itu adalah suatu jalan yang di situ bisa sampai mengithbat nasab, bisa menghasilkan itsbat nasab, itu salah satunya saja, maka selesai polemik ini. Karena beliau mengakui metode yang lain, yaitu asyura wal istifadah dan seterusnya. Dan bahkan sebenarnya polemik nasab ini harus selesai, sudah selesai itu dengan apa? Meminta kepada kiamat, apa landasan Anda? Dari mana Anda mensyaratkan harus zaman? Itu saja sebenarnya sudah selesai. Nggak setuju juga dengan Gus Rumel yang di situ menyetujui daripada metode kiamat ini. Ya. Ini bermasalah sekali metode begini. Karena apa? Nanti akan mengingkari hadis. Nanti hadis akan diminta kitab sezamannya apa? Yang ditulis, yang menulis atau manuskrip yang di situ dituliskan hadis itu, apakah ada yang sezaman? Nanti juga akan dipermasalahkan juga hadis ini kalau metode seperti ini. Dan dalam video tersebut, Kiai Imad itu mengatakan bahwasanya kalau saya itu berada di Cirebon, maka saya itu harus memberikan dokumentasi berupa di video, kemudian
selfie-selfie, sehingga orang yang di masa depan itu tahu bahwasanya saya itu pernah di Cirebon karena ada buktinya, berupa apa materi, berupa apa video dan seterusnya. Ini terlalu sempit sekali Kiai Imad itu membatasi suatu bukti data itu hanya sebatas dengan yang namanya tulisan saja, terlalu sempit. Kemudian mengatakan kalau yang namanya hafalan atau kabar menghabarkan bahwasanya saya itu pernah di sini di Cirebon, itu mungkin keliru. Saya balik tanya, apakah tulisan itu juga tidak mungkin keliru? Bisa saja dipalsukan, bisa saja didistorsikan. Betapa banyak orang yang nggak suka, betapa banyak orang yang hasud ketika hasud terhadap suatu ulama kemudian memasukkan tulisan tersebut. Kalau Anda meragukan bahwasannya yang namanya hafalan atau habar itu bisa saja keliru hafalannya, tulisan juga bisa dipalsukan. Dan perlu dicatat bahwasannya yang namanya hafalan pada masa itu, khususnya orang Arab, itu justru lebih kuat daripada tulisan. Bahkan aib ketika menghabarkan sesuatu dengan tulisan. Buktinya dengan tulisan itu aib. Karena mereka hafalannya kuat sekali, jangan disamakan dengan orang Indo. Orang Arab itu punya hafalan yang begitu dahsyat. Ya. Lihatlah Imam Bukhari zaman dahulu, lihat hafalannya kayak apa. Dan bahkan zaman sekarang pun itu masih dahsyat orang-orang Arab dalam menghafalkan itu. Kami punya guru, banyak guru yang di situ hafalannya dahsyat. Yang hafal ribuan syair. Puluhan ribu syair hafal itu masih ada, kayak Imam Syafi'i gitu. Jadi terlalu menyempitkan ya, terlalu menyempitkan. Kalau Anda mengatakan bahwasanya hafalan itu bisa keliru, tulisan apakah bisa bebas daripada kekeliruan, distorsi dan pemalsuan seterusnya? Saya yakin Kiai Imad nggak bakal bisa jawab masalah ini. Dan mau nggak mau harus menerima faktanya bahwasanya tulisan juga bisa dipalsukan. Dan itulah epistemologi Islam, mengakui bahwasanya yang namanya transmisi keilmuan atau ya sumber keilmuan itu nggak harus dengan berupa hawas yang bisa dilihat, materi, tulisan. Enggak, tetapi juga khabar, al-khabarus shadiq. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Aqaid Nasafiyah. Haqa'iqul asya' thabitah wal ilmu biha mutahaqqiq khilafan lisufastaya wa asbabul ilmi thalath al-hawasu wal aqlu wal khabarus shadiq. Wal khabarus shadiq, perhatikan, kabar itu diakui dalam keilmuan Islam. Itulah epistemologi keislaman. Kalau enggak, Anda itu akan meragukan hadis, karena hadis pas waktu itu Nabi berkata itu Nabi enggak langsung ditulis dan bahkan dilarang dalam menulis hadis. Ini yang pernah saya singgung bahwasannya metode Kiai Imad itu sama dengan orientalis ketika meragukan hadis. Sama. Jadi sekali lagi saya meragukan keilmuan beliau. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dong saya meragukan keilmuan beliau. Beliau saja berani meragukan nasab yang begitu besar ini. Kenapa saya nggak berani meragukan hanya kepada seorang Imaduddin itu? Kenapa nggak berani? Karena apa? Karena kekeliruannya itu nggak pantas dilakukan oleh seorang yang mubtadi. Syarat torik metode kok disamakan dengan syarat, itu dipahami dengan syarat itu gimana maksudnya? Di luar nulur itu. Ya. Orang bodoh ngarang kitab. Saya nggak akan tarik ucapan ini bahwasanya beliau itu bukan orang alim. Kecuali kalau beliau mau jujur, mau mengakui. Ya kan nanti mungkin ada lah ya orang-orang yang di situ, ya jangan begitulah. Ulama juga bisa keliru. Oke, thayyib, mas. Ulama bisa keliru, orang alim bisa keliru. Oke. Kalau beliau itu mau mengakui kekeliruan beliau, mau mengakui kekeliruan beliau, apa itu torik, apa itu syarat, itu beda, dua hal yang berbeda. Torik itu bukan syarat, metode itu bukan syarat, maka saya tarik ucapan saya ini. Saya akan tarik. Saya minta maaf bahkan kepada Kiai Imad karena saya sudah mengatakan beliau bodoh dan bukan orang alim. Ya, oke. Sampaikan videonya kepada beliau. Sekali lagi, andaikan beliau itu faham apa itu dan mau jujur membedakan mana itu syarat, mana itu torik, metode, maka polemik nasab ini sudah selesai. Sudah selesai. Ya.
Udah selesai, karena beliau mau nggak mau, kalau paham apa itu torik, berarti torik metode itu hanya salah satu saja, sudah cukup, maka beliau akan mengakui metode yang lainnya. Sudah khalas, berarti nasab ba'lawi itu sudah tertetapkan dengan metode yang lain. Mau mengakui asyuhra wal istifadah, yaitu metode yang pertama dalam kitab ini. Lihat, ya, yang belum saya singgung, bahwasanya yang namanya khobar, informasi berupa khobar itu sudah cukup, nggak harus berupa tulisan. Makanya ini, metode yang pertama itu asyuhra wal istifadah itu dengan tasamu'. Sehingga ngawur ketika mengatakan bahwasanya yang namanya habar atau hafalan itu, habar berupa hasil hafalan bisa keliru, tulisan juga bisa keliru, bisa dipalsukan juga. Lihat, ya, lihat. Metode yang pertama, istifadhatun nasab wa syuhratu fi baladih. Lihat bawahnya, wal istifadhatu ta'ni at-tasamu', at-tasamu' saling mendengarkan. Wahiyya min adharil bayyinat. Yang namanya saling mendengar habar itu adalah bukti yang paling kuat. Kenapa? Wa tatawaffaru ad-dawa'in dia wa innama khassuha bitasamu' li anna nasaba amrun la madkhala lirru'yati fihi. Yang namanya urusan nasab itu bukan sesuatu yang di situ bisa dilihat. Tidak ada celah untuk melihat. Gimana ngelihatnya? Orang yang di situ lahiran, kemudian kita lihat gitu anaknya kayak apa gitu. Lihatnya gimana? Kemudian kalaupun lihat itu nanti lihat kita perkembangan daripada anak ini makin besar, makin besar, makin besar. Oh, ini benar-benaran anaknya dia. Karena saya tahu persis. Karena yang namanya bentuk anak kecil dengan besar itu berbeda. Nggak bisa dikenali antara anak kecil dengan anak besar. Masih bayi dengan besar itu nggak bisa dikenali. Kalau betul-betul konsisten terhadap klaim begitu, mestinya harus begitu caranya. Lihat ketika lahiran itu. Baru kemudian tulis. Lihat aja terus, disaksikan terus sampai dia besar, sampai besar, tulis terus. Ngawur kan seperti ini. Jadi masalah nasab itu adalah masalah riwayat, masalah tasamu'. Dan ini yang paling kuat bahkan. Coba kita lihat wasuratuha fit tahammuli ayyasma asyahidu anna fulanan yuntasabu ila syakhs awil qabilah. Gambarannya itu seorang syahid bahwasanya fulan itu dinisbatkan kepada syakhs, kepada qabilah ini. Wa annahu qad istafadha bainan nas, itu sudah masyhur. Oh, itu adalah anaknya fulan. Oh, qabilah fulan. Udah khalas ini. Wa anna nas yansabunahu ila dzalik, dan manusia juga menisbatkan fulan tersebut kepada qabilah tersebut. Wa anna dzalika imtadda muddatan yaghlibu 'ala dhanni sihhatuh. Udah khalas. Dan memang masalah nasab ini adalah masalah yang dhanni. Cukup dengan dhan yang qawi itu sudah cukup. Ya. Sekali lagi ya. Sampaikan ini video ini kepada beliau. Kalau beliau mengakui bahwasanya beliau keliru membedakan mana itu torik, mana itu syarat, mau ngaku salah, maka saya akan minta maaf kepada beliau. Dan saya akan rujuk perkataan ini. Bahwasanya beliau itu bukan orang alim, orang jahil. Masa kayak gini-gini saja nggak paham. Terakhir ya, saya ingin mewasiatkan kepada diri saya sendiri untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk Kiai Imad. Kiai Imad, sekali-kalilah malam itu antum bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang melatar belakangi antum melakukan ini semua, permainan ini semua? Saya hormat kepada antum orang alim. Tapi saya nggak akan tarik ucapan saya yang tadi, kecuali kalau antum mau mengakui. Ya. Dan selesailah nasab ini, masalah nasab ini. Takutlah kepada Allah. Kita hidup di dunia ini sebentar. Ya, semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min ahli sa'adah, orang yang bahagia dunia dan akhirat. Itu semua yang kita inginkan, intinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.